Ada bersama dengan saudara, dan kita akan terus melanjutkan besok. Bukan berarti dari sini nggak pulang terus sampai besok gitu ya, tapi besok pagi. Saya percaya Tuhan akan berkarya, Roh Allah yang hidup akan terus bekerja. Dan inilah waktu-waktu, kalau saya boleh katakan, ini adalah musim yang baru, musim sukacita. Katakan amin. Sukacita itu datang bukan karena keadaan kita baik. Justru mungkin saat keadaan kita tidak baik, kita tetap boleh merasakan sukacita itu. Itu yang namanya mujizat. Sebab ketika keadaan baik, lalu saudara bersukacita, semua orang bisa lakukan itu. Dunia melakukan hal itu. Tetapi apa yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang berbeda dengan dunia. Saat kita harus melewati lembah yang curam. Lembah adalah satu tempat yang gelap, yang licin, yang terjal, yang kita tidak bisa lewati seorang diri. Dalam kehidupan manusia, kita akan selalu melewati lembah. Ada, sebab itu Mazmur 23 menuliskan di lembah yang kelam. Tuhan itu hadir. Dan ini yang saya boleh katakan, ketika Dia hadir dalam hidup kita, sukacita itu akan melimpah. Dia hadir ketika dalam kekelaman dalam hidup kita, dalam segala musim hidup kita. Lembah kelam dalam setiap orang berbeda. Mungkin itu adalah persoalan hidup, kesakitan, atau bahkan juga satu masalah yang besar dalam hidup ini. Tapi jangan takut, dimanapun kita berada, kalau Yesus itu ada, Roh yang hidup itu ada, maka Dia dapat mengubah lembah kekelaman hidup kita menjadi lembah sukacita. Amin. Lembah pujian. Oke, pagi ini rasanya kalau saya kepengen nyembah terus ya. Hari ini saya tahu Dia ada di sini. Tapi nggak apa-apa, tim musik tenang saja. Tapi karena waktu kita juga terbatas, besok waktunya lebih bebas. Pesan Tuhan hari ini ada tentang kemampuan menentukan kesuksesan. Setiap kita belajar untuk bisa mampu. Sekarang ini kan banyak di YouTube itu channel-channel memasak yang enak. Saya pun ngintip dari YouTube untuk bisa mampu masak yang enak gitu ya. Dan mungkin di sini ada juga student ya, mereka yang sekolah atau sedang training. Kalian kan sekolah untuk bisa mampu melakukan pekerjaan lebih baik kan. Bahkan berharap bahwa your future life better than your parents, ya kan? Menjadi lebih baik. Jadi sekolah terus, dan kita juga terus berlatih. Yang nyanyi juga terus berlatih, yang musik juga berlatih untuk jadi lebih baik. Dan kemampuan itu menentukan kesuksesan kita. Tapi tahukah saudara bahwa kemampuan kita manusia sangat amat terbatas. Tuhan tahu kalau kita sangat terbatas. Tuhan tahu kalau kita punya kemampuan tidak seberapa. Nah, kita lihat di sini bahwa kata mampu, kemampuan berbicara tentang suatu kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Mungkin bisa tolong dimampukan oleh Roh Kudus. Kemampuan itu menentukan kesuksesan. Kesanggupan, kata mampu di sini adalah kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan untuk melakukan sesuatu. Bakat dan potensi, bahkan mungkin keturunan kita, keturunan orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, ya. Atau sekolah kita, latar belakang kita, atau apa saja. Dan seringkali orang terlalu pede, atau dibilang ini kepedean. Jadi begitu mengalami kejeduk gitu, waduh udah kain-kain kali ya, udah ngeliatin ya, aduh udah gak tahan. Tapi tahukah saudara bahwa bakat, potensi, bahkan mungkin keturunan kita itu ternyata bukan apa-apa jika kita tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Saya percaya para pemusik ini, Feby juga dari kecil, dari umur berapa Feby berlatih musik, piano? Hah? Dari SD. Dari kecil dia udah latihan. Hari ini kita bisa menikmati musik yang indah. Tapi bukan dia cuma bisa atau bisa aja. Latihan, ya kan, latihan piano. Semua juga pemusik ini, ada Pak James juga latihan semuanya. Semua berlatih.
Dan kalaupun dibilang, oh dia berbakat, bakat tuh bukan apa-apa kalau nggak ada kemampuan. Dan ada kemampuan. Ya, kita lihat gini di sini, sebab itu banyak orang sekolah tinggi ataupun berlatih dengan begitu giatnya supaya mampu sukses di waktu yang akan datang. Hari ini keputusan kita hari ini akan menentukan kesuksesan ke depan. Amin. Dan satu hal yang perlu kita tahu, bahwa kita tidak hidup dari masa lalu. Hidupnya hari ini. Muka kita nggak ada di belakang. Itu paling gampang banget. Ingatnya, muka kita ada di mana? Di depan. Berarti Tuhan mau kita lihat ke depan. Jangan ingat-ingat yang lama, ya kan? Biasanya 43:18-21 menuliskan, jangan ingat-ingat yang lalu, yang zaman purbakala. Lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru. Tuhan itu selalu mau membawa kita kepada satu musim yang baru, musim yang dipenuhi dengan sukacita. Sukacita di tengah badai, sukacita di padang gurun yang kering, sukacita di tengah-tengah keadaan yang tidak nyaman buat kita. Tetap ada sukacita. Itu yang terpenting di dalam hidup kita. Tapi bagaimana dengan kemampuan untuk menang dalam kehidupan ini? Sukacita yang datang dari Roh Kudus itu adalah sesuatu yang datang daripada Tuhan sendiri, yang memampukan kita untuk menang dalam hidup ini. Kita menjadi juara kehidupan. Besok saya mau bicara tentang juara kehidupan. Karena banyak orang Kristen udah tenang-tenang jadi terima Yesus, udah dibaptis Roh Kudus, dipikir begitu saja menang. Tidak. Ada beberapa faktor yang harus kita lakukan untuk kita boleh menjadi juara kehidupan. Tiap hari ada pertandingan dalam hidup kita. Dan pertandingan yang paling berat itu ada di dalam medan pikiran kita, yaitu di dalam kehidupan kita. Kita butuh kemampuan untuk menang dalam peperangan rohani. Katakan amin. Setiap hari, ya. Kita butuh kemampuan untuk mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, minder, bahkan kesombongan, dan juga kebodohan dan kemiskinan. Kita membutuhkan kemampuan itu. Kita membutuhkan kemampuan untuk menang atas dosa. Kita membutuhkan kemampuan untuk melewati lembah yang kelam. Kita membutuhkan kemampuan untuk melewati padang gurun kehidupan. Kita membutuhkan kemampuan untuk kuat menantang badai dalam hidup ini. Amin. Kalau hari ini kau sedang menghadapi satu tantangan dalam hidup, jangan mundur. Tidak ada kata menengok ke belakang. Tidak ada kata mundur. Maju, sebab Tuhan memberikan engkau kemampuan. Amin. Dan kemampuan itu adalah kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita. Saya senang sekali kalau Tuhan ingin saya berbicara tentang pribadi Roh Kudus, sebab ini adalah satu pribadi yang memampukan kita di dunia yang kelam ini. Kita lihat di sini, Roh Kudus adalah sumber kuasa yang memberikan kemampuan. Setelah Yesus mati dan dia bangkit di hari ketiga, dia masih berjalan di muka bumi selama 40 hari. Setelah itu dia naik ke surga dan dia berjanji kepada murid-muridnya, Tuhan akan memberikan kemampuan. Sebab itu dia katakan, tunggu di Yerusalem sampai dia mencurahkan. Kalau bahasa yang paling mudah dimengerti gini, sampai Tuhan mencurahkan kemampuan. Dan kemampuan itu ada ketika Roh-Nya berdiam di dalam kita dan bergerak melalui hidup kita, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan mau kita melakukan perkara-perkara yang ajaib seperti yang Yesus lakukan. Amin. Dan itulah Allah kita. Dia bangkit, tidak ada di muka bumi ini orang mati bangkit setelah bau bangkai, ya kecuali Lazarus, tapi karena ada kuasa kebangkitan daripada Yesus. Dan setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Kita akan nanti ada doa malam-malam pencurahan Roh Kudus, saudara bisa mengikuti melalui Zoom yang ada. Tetapi saya berdoa supaya hari ini pun saudara bisa mengalami kuasa Allah itu, kuasa Roh Kudus itu. Kita membutuhkannya. Roh Kudus sumber kuasa yang memberi kemampuan. Zakaria 4 ayat 6b dikatakan,
Dikatakan begini. Yuk kita sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Berarti kemampuan itu diberikan oleh Roh Tuhan. Saya selalu berpikir begini, Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Kebaikanmu, kasihmu. Dia tahu ketika dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita seorang diri, karena dia berjanji dalam kitab Matius 28 ayat yang ke-20, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Tapi bagaimana kita tidak merasakan sendirian ketika Rohnya yang hidup menemani kita, memberikan kita kemampuan. Dan itulah Yesus kita yang hidup. Kisah Rasul 1 ayat 8, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Itulah Allah kita. Ketika kita berdoa mohon kepada Tuhan untuk menghalau masalah, kita ketika ada masalah, Tuhan tolong Tuhan, ini masalah disingkirkan. Tahu nggak yang terjadi? Bukan masalahnya pergi, malah kita ditambah lagi masalah. Kadang-kadang kan kita suka berpikir ini kok sesuatu yang kayaknya nggak bener nih. Kayaknya yang kita mikirnya, kita doa minta kemampuan untuk menghalau masalah dalam hidup, tapi justru Tuhan membiarkan kita ada dalam masalah. Tuhan tidak menghalaukan masalah itu, tapi apa yang Dia lakukan? Dia memberikan kita kemampuan untuk menghalaukan masalah itu, untuk melawan masalah itu. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Daud? Dia tidak menyingkirkan Goliat, tapi Dia mengurapi Daud, dan Roh Tuhan ada pada Daud, dan Daud yang menghancurkan Goliat. Katakan amin. Masalah yang ada dalam hidup kita, sering kali kita berdoa, Tuhan singkirkan masalah ini. Bukankah Engkau berfirman, iman sebesar biji sesawi sanggup menyingkirkan gunung masalah? Ya memang benar, tetapi jangan lupa, kalau kita dengan kemampuan sendiri nggak akan bisa. Itu sebabnya kita membutuhkan Roh Tuhan. Masalah itu tetap ada saat ini, tantangan itu tetap ada, tetapi Rohnya diberikan pada kita untuk melawan dan menyingkirkan masalah. Mungkin anak kita masih sakit, mungkin keuangan kita masih sakit, mungkin keluarga kita masih sakit, belum kenal Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan ada, tapi bukan tiba-tiba mujizat berubah. Tuhan memberikan engkau kemampuan lewat Rohnya untuk berdoa. Sebab doa tidak akan pernah sia-sia. Sekalipun yang mendoakan orangnya sudah meninggal, doa itu tetap hidup, dan Tuhan tetap ingat apa yang Dia janjikan pada hidupmu. Amin. Kemampuan daripada Roh Kudus memampukan engkau berdoa, dan doa yang penuh kuasa. Kemampuan daripada Roh Kudus memampukan engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, tetapi mulai bertumbuh menjadi iman progresif yang bertumbuh, dan iman yang sanggup melawan masalah gunung-gunung persoalan itu. Amin. Kita membutuhkan Roh Allah yang hidup ini. Yang kita bisa lakukan adalah meminta Roh Kudus untuk memberi kuasa, untuk kita bisa memiliki kekuatan. Saya punya ilustrasi. Saya ini latar belakangnya guru sekolah minggu. Jadi kalau cara saya menyampaikan pada jemaat, saya anggap saudara murid sekolah minggu. Coba lihat ilustrasi ini. Bisa? Pak, saya ini tunjukkan pada saudara. Suaranya bisa saja. Nah, saudara perhatikan balon yang merah ini adalah hidup kita tanpa kuasa. Kita cuma biasa-biasa saja. Tapi perhatikan, ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus dicurahkan, kita memiliki kuasa yang akan memampukan kita. Saudara perhatikan, ada kuasa yang akan memampukan kita.
Sudah cukup segitu saja ya. Nanti kapan-kapan saya kasih tahu rahasianya kenapa balonnya bisa naik. Sekarang jangan dulu gitu ya. Dan sesuatu yang luar biasa kalau kita memiliki kuasa itu. Bukan seberapa sederhananya hidup saudara, rumah, bahkan materi yang saudara miliki bukan persoalan utama. Persoalan utama, apakah di dalam kita mengizinkan Roh Kudus berkarya melalui hidup kita? Mungkin ada di antara saudara yang setelah dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbicara dalam bahasa yang baru, tapi saudara tetap mengalami kekalahan dalam hidup. Saya mau beritahu saudara, selama Roh Kudus, pribadi Allah itu ada dalam hidup kita, tetapi kita tidak memberikan ruang untuk Dia berkarya melalui hidup kita, itu sebabnya sekalipun orang telah dibaptis Roh Kudus, dia tetap mengalami kekalahan dalam hidup. Saya ingin mengajak saudara telah dibaptis Roh Kudus untuk mari, mungkin setelah sekian lama, kalau saya tanya satu persatu banyak deh pengalamannya. Saya udah dibaptis Roh Kudus 5, 6, 10 tahun lalu gitu ya. Saya udah dibaptis Roh Kudus beberapa waktu yang lalu. Mungkin ada di antara saudara bisa berkata demikian. Tetapi saya mau beritahu, waktu saudara berbicara bahasa roh, iblis juga bisa ngikutin. Karena ini yang saya temukan di dalam pelayanan yang Tuhan izinkan saya layani, orang manifest daripada roh jahat. Roh jahat emang bisa ngikutin, bisa, tapi tidak ada kuasanya. Kenapa tidak ada kuasanya? Karena dia tidak pernah memberikan ruang untuk Roh Kudus hadir. Sebab ketika Roh Kudus hadir, roh jahat pasti pergi. Masih aktif nggak Roh Kudus itu di dalam hidup kita? Gampang sih ngelihatnya Roh Kudus masih aktif atau tidak dalam hidup kita. Lihat aja kalau tiap hari kita kalah, masih tetap minder, sombong, takut, marah-marah, ngomongnya nyakitin, jatuh lagi dalam dosa lama, ya, gosip lagi, jatuh lagi perzinahan, jatuh lagi nonton film porno, ngerokok. Saya nggak bilang film porno aja, bahkan film-film yang saudara pikir itu hiburan, drama-drama ya buat hiburan. Tahu nggak? Iblis sedang mencuri waktu saudara, waktu-waktu indah bersama dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus itu masih aktif di dalam kita, kita akan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang melukai hati Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah sebagai pribadi yang datang untuk tinggal dalam pengikut Kristus yang sejati. Setiap saudara adalah pengikut Kristus, tapi belum tentu pengikut Kristus yang sejati. Yang sejati di sini adalah yang sungguh-sungguh kepada Dia. Amin. Jangan cuma puas kalau sehari sekali dibaptis Roh Kudus, itu udah luar biasa. Ya memang, setelah orang dibaptis Roh Kudus, biasanya dia bergairah sama Tuhan, pengen berdoa, pengen bersaksi, pengen baca Alkitab, pengen melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi pertanyaannya, masihkah hari ini terjadi pada kita? Ingin bersaksi, masih ada nggak? Kalau itu mulai ada sih sesekali. Ayo hari ini kita semangat kembali dan buka hati, izinkan apinya menyala lebih besar lagi dalam kita. Sebab ketika kita hidup di dalam dunia ini, bukan sesuatu yang mudah. Dunia yang gelap butuh api Tuhan, dan api itu adalah salah satu lambang daripada kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang nyata dan merupakan kehadiran Yesus tanpa batas. Kalau kita bilang gini, Yesus sudah tidak ada lagi di muka bumi. Yes, sebagai manusia dia tidak ada. Sebab dia adalah 100% Allah dan dia 100% manusia. Sebab itu di dalam 100% manusianya, sama seperti kita, ketika dia mengalami penderitaan, dia mati, kehabisan darah, dia mati. Tetapi keilahian dia, kealahan dia, yang membuat dia bangkit untuk menyatakan kepada dunia, aku adalah Tuhan yang hidup. Amin. Itulah dia. Dan kalau kita mau tahu pribadi Yesus,
Saudara nggak bisa lihat lagi kalau Yesus masih ada di bumi ini. Saudara akan susah mau tahu Yesus. Dia tinggal di daerah Kapernaum, di Israel sana. Saudara mesti beli tiket, udah sampai sono ngantri pula. Iya kan? Tetapi ketika rohnya Allah sendiri mau tinggal di dalam kita, setiap saat saudara bisa mengalaminya. Amin. Itu sebabnya Bapak dikatakan, aku merasakan kasih Allah. Apa yang saudara rasakan adalah Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Yesus, Roh Kudus adalah Roh Yesus. Roh Kudus adalah Yesus yang tanpa batas. Itu sebabnya kau dapat merasakan, aku merasakan Yesus. Waktu Tuhan ingatkan saya untuk pegang dadamu, Dia ingin setiap kita merasakan bahwa Dia ada. Atau saudara meneteskan air mata, bukan saudara cengeng, saudara sedang merasakan kasih Yesus. Waktu saudara tertawa dengan air mata bercucuran, itu bukan saudara lagi kehilangan ingatan. Itu Yesus yang kau rasakan. Waktu saudara tertawa, itu Yesus yang engkau rasakan. Jadi Yesus tanpa batas, itulah Roh Kudus. Katakan amin. Siapakah Roh Kudus? Dia adalah Allah yang maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa. Saudara bisa baca di dalam kitab Mazmur 139. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan demikian. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Dan Roh Kudus itu penolong untuk setiap kita yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ketika rohnya memenuhi kita, membaptis kita dengan tanda awal berbicara dalam bahasa yang baru. Dan ketika mulai berbicara di dalam bahasa yang baru, bahasa-bahasa surga. Tahukah saudara, waktu kita mulai dalam berbahasa surga, itu sebenarnya pikiran manusia kita tuh sedang kayak pause, lagi off. Dan yang ada apa yang terjadi? Pikiran dan perasaan Kristus yang ada di dalam kita. Kadang-kadang kita sulit kan mau berdoa ketika masalah itu besar. Kadang-kadang ketika tantangan itu yang begitu besar dalam hidup kita, sulit menyusun kata-kata, sulit banget kalimat yang ada. Saya ingat dulu sama Pak Johan, kita tuh tinggal di daerah Pulau Mas, itu ada di bypass tuh zamannya ada kapak merah ya Pak Johan ya. Itu Pak Johan nyetir mobil, anak-anak di belakang. Emang di situ tuh daerah yang terkenal banyak yang geng-geng yang pencuri yang nggak main-main, bener-bener kapaknya merah dikeluarin. Saya udah di depan, saya udah mau doa, di sebelah saya udah ada kapak merah diginiin. Pak John juga udah lihat di depan. Terus Tuhan kasih hikmat juga Pak John untuk ngegas mobil, tapi juga kan takut di belakang. Terus teman-temannya udah berjejer nungguin. Saya udah tahu nih, ngelihatnya HP, saya masukin di kolong kursi gitu ya. Tapi terus kapak merah gini. Wah, kalau udah kapak merah dimunculin begitu, kita udah nggak mungkin, oh Bapak di surga, tolonglah daku berhadapan dengan kapak merah. Tidak bisa lari di dalam mobil. Gitu kan, suamiku cuma ngegas mobil. Tapi apa yang saya lakukan? Otomatis pada saat itu, apa yang dituliskan dalam Roma 8 ayat yang ke-26, dan roh itu berseru menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh mulut saya. Otomatis saya langsung berbahasa roh, baca berbahasa roh, anak-anak mulai keluar apa dalam waktu berdoa gitu. Itu saya lihat sendiri loh. Mereka begini, pegang kapak begini, tangannya yang kaku begini, dan Pak John gas mobil langsung jalan. Itu kaku begini. Kadang kita tahu bukan cuma 2-3 orang, itu masih ada satu kelompoknya lagi. Ada kelompok. Nah? Oh, karena traffic light mereka pintar. Karena traffic light kan tidak bisa lari. Di depan ada bajai juga ya. Jadi saya percaya bahwa Roh Kudus itu tahu banget apa yang kita alami.
sesungguhnya dalam hidup ini, ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Dia akan menolong kita. Otak kita mungkin sudah tidak mampu lagi berdoa di dalam bahasa akal budi manusia, tetapi Roh Kudus yang akan terus menolong kita. Dan kita lihat di sini, nggak tahu keburu apa enggak ada kesaksian itu. Saya kirim sama kamu. Ada Zevan. Nah, ini ada anak sekolah minggu ya. Shalom. Tunggu dulu dong. Ini anak-anak juga ngalamin stres loh. Karena sekolah, tuntutan prestasi. Kalian juga yang sekolah di sini juga kan ada tuntutan prestasi. Kadang-kadang itu menjadi satu beban yang rasanya kita mau ngomong juga susah. Dan ini terjadi juga sama anak-anak juga begitu. Jadi jangan dipikir bahwa anak-anak sekolah minggu bebas, enggak. Dan saya juga terheran-heran dengan karya Roh Kudus. Mereka masih kecil tapi mereka percaya. Dan hari itu saya ingat waktu retreat yang ada, anak-anak kan kira-kira tahun 2021 itu kan kita nggak bisa pakai ini kan ya, karena masa COVID itu, jadi kita cuma pakai Zoom. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus Maha hadir. Dia Yesus yang tanpa batas, Dia hadir. Dan di zaman-zamannya pakai Zoom pandemi itu, saya lihat orang-orang dibaptis Roh Kudus. Jadi ini membuktikan bahwa Dia tidak dapat dibatasi. Coba kita dengerin dua adik ini kesaksiannya. Ya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Zevan. Nama saya Abiel. Kita berdua dari Sunday School di City 2 The Breeze. Saat retreat Sunday School di bulan Desember, tepatnya 2021. Nama aku juga tepatnya di waktu itu. Saya merasakan sukacita yang luar biasa dan bisa berhenti menangis. Dan saya juga seperti mengeluarkan bahasa-bahasa lain yang saya belum pernah kenal. Saya mendadak menangis, tapi hati saya sukacita. Perubahan yang saya alami setelah dibaptis Roh Kudus, saya jadi lebih suka jujur, dan saya jadi bersabar, dan saya juga lebih senang berdoa dan suka menanyakan tentang Alkitab. Kalau saya suka memberitakan firman Tuhan ke teman-teman, dan juga saya suka mengajak teman-teman untuk beribadah di Sunday School. Saya di saat itu kuping saya sakit, dan setelah saya berdoa, kuping saya kembali normal dan sembuh. Kalau saya pada waktu saya ujian, saya kesulitan, dan saya berdoa meminta Roh Kudus diberi ketenangan, dan saat itu saya bisa mengerjakan semua ujian itu. Saran dan pesan dari saya, selalulah berdoa dan undang Roh Kudus ke dalam hidup kita. Apapun masalah yang kita hadapi, tetaplah bersandar dan berharap bersama Tuhan selalu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita teruskan di PowerPoint berikutnya. Nah, lihat nih, anak-anak bisa memberikan kita nasihat ya. Karena mereka mengalami. Saya lihat nanti bulan Juni kita akan ada juga camp untuk anak-anak Sunday School, dan saya sangat senang sekali melayani mereka. Saya lihat anak-anak umur 4-5 tahun mereka dibaptis Roh Kudus, dan perubahan itu terjadi, dan mereka menjadi anak-anak yang bukan dipengaruhi dunia, mereka yang buat pengaruh ke teman-teman. Amin. Sama seperti kita, ketika Roh Tuhan ada di dalam kita, maka kita akan menjadi terang dan menjadi garam. Pengaruh yang paling cepat itu adalah terang. Lihat aja gelap, ketika kita on-kan lampunya langsung terang semua, itu pengaruhnya cepat. Garam ketika kita masukkan di masakan kita, langsung pengaruhnya cepat. Tahukah saudara, ketika Roh itu Kudus ada dalam kita, kita akan menjadi pembuat pengaruh, influencer yang paling cepat. Amin. Nah, kita lihat sini, ketika Roh Kudus di dalam kita dan menguasai kita, maka yang pertama terjadi perubahan dan pembaharuan. Dipulihkan, dimerdekakan, disembuhkan, dan disegarkan.
Titus 3 ayat 5 menuliskannya. Bahkan di 1 Samuel 10 ayat 6 dikatakan, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Manusia lain di sini adalah manusianya Allah, berkarya, melakukan sesuatu seperti yang Yesus lakukan. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus di dalam kita dan menguasai hidup kita? Perubahan sikap dan perbuatan. Yesaya 11 ayat 2 menuliskan demikian. Roh Tuhan akan ada padanya. Padanya di sini ada pada kita. Roh hikmat. Nah, ini perubahannya. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, kita akan memiliki apa? Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Jadi ketika rohnya ada di dalam kita, ini kita diubahkan menjadi manusia yang berbeda. Itu seperti ini. Dengarkan, di antara setiap saudara yang dikasihi Tuhan, ada roh nasihat. Walaupun mungkin engkau bekerja di dalam satu rumah tangga, orang akan bertanya untuk meminta nasihat, meminta hikmat. Karena hikmat itu dibutuhkan. Ketika Roh Kudus di dalam kita dan menguasai kita, maka kita akan memiliki karakter Kristus seperti apa yang dituliskan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Ini berbicara tentang buah roh. Karakter Kristus memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Saudara bisa lihat di dalam kitab Galatia 5 ayat 22-23. Panjang sabar. Ini karakter Kristus. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita dan menguasai kita, maka kita akan melakukan apa yang Allah suka, apa yang Tuhan suka kita lakukan. Yaitu di dalam Yakobus 4 ayat 4 dituliskannya. Kita menjadi pelaku firman. Kita nggak mungkin mampu jadi pelaku firman. Susah banget loh. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam kita, Dia yang akan memampukan kita untuk bisa melakukan hidup sesuai firman Tuhan. Itu rahasia hidup diberkati. Ketika kita hidup sesuai firman Tuhan. Tapi susah banget. Iya kan? Makanya Zakaria bilang gini, bukan dengan kuat dan gagahku, tetapi oleh karena Roh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, engkau harus menyelesaikan amanat agung. Tapi itu tidak mungkin bisa diselesaikan tanpa Roh Tuhan. Saya berdoa di antara saudara yang hadir di sini, tanda-tanda heran akan menyertai pelayanan ibu saudara. Kita akan besok saya akan berbicara tentang how to transfer the anointing, urapan yang dipindahkan. Engkau akan melihat karya Roh Kudus bergerak di dalam hidup saudara, bergerak di kampus-kampus, bergerak di rumah tangga, bahkan di tempat kerja, di toko, dimanapun ada satu kegerakan yang saudara bawa karena Roh Tuhan yang memobilisasi saudara, yang menggerakkan saudara. Kita lihat di sini, ketika Roh Tuhan menguasai Saul, 1 Samuel 11 ayat 6 dan 7 kita tidak baca semua, tapi saya ingin saudara mengerti. Ketika Roh Tuhan menguasai Saul, berkuasalah Roh Allah atas dia dan menyala-nyalalah amarahnya terhadap Saul. Ketika Roh Tuhan menguasai Saul, Saul waktu itu menghadapi musuh orang-orang Filistin, musuh yang ingin menghabisi bangsa Israel. Ketika Roh Tuhan menguasai kita, roh kita akan menyala-nyala marah terhadap dosa, menolak terhadap dosa. Ketika Roh Tuhan menguasai Saul, Saul memiliki kekuatan untuk melawan bangsa Filistin yang ingin menghancurkan bangsa Israel. Dia marah dalam kemarahan ilahi. Lihat di sini. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Ada keberanian. Keberanian untuk menolak dosa. Keberanian untuk say no to the sin and say yes to Jesus. Ini Roh Tuhan yang ada pada seorang. Roh Tuhan yang ada pada Saul, roh yang sama ada pada kita. Saul memiliki keberanian untuk melawan orang-orang yang ingin menghancurkan bangsanya. Tetapi ketika Roh Tuhan, lihat, Roh Tuhan menguasai Saul, Roh Tuhan menguasai Daud juga.
Ketika roh Tuhan menguasai Daud, Samuel mengambil tabung tanduk dan berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel ke Rama. 1 Samuel 17 ayat 26. Di sini dituliskan bagaimana ketika roh Tuhan menguasai Daud, Daud berani melawan Goliat. Saya kutip ujung ayat ini aja. Ketika Daud menghadapi Goliat, lalu dia berani menghardik. Dia katakan, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencomokkan barisan daripada Allah yang hidup. Urapan Tuhan memiliki dan keberanian. 1 Samuel 17 ayat 32 berkata bahwa berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu akan pergi melawan orang Filistin. Nah, di sini saya ingin saudara mengerti bahwa ketika roh Tuhan menguasai Saul, Saul memiliki keberanian kudus. Tapi ketika Saul tidak lagi taat kepada Tuhan, maka roh Allah meninggalkan dia. Apa yang menyebabkan roh Tuhan meninggalkan Saul? Ketika Saul, ini tanda ya, untuk saudara yang ada, bahkan saudara yang melayani Tuhan, saudara siapapun saudara, ketika roh Tuhan masih ada pada kita, kita akan memiliki keberanian yang kudus untuk melawan badai, untuk melawan dosa, untuk melawan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak sesuai firman Tuhan, melawan kedagingan kita. Tapi perhatikan apa yang terjadi pada Saul. Ketika Saul tidak lagi taat kepada Tuhan, Saul tidak lagi hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang terjadi adalah Saul kehilangan urapan Tuhan. Roh Tuhan pergi meninggalkan Saul. Seorang yang memiliki roh Tuhan, dia hidup takut akan Tuhan. Amen. Tapi ketika Roh Kudus meninggalkan Saul, maka dia lebih takut kepada manusia. Ketika dia tidak taat, Samuel datang kepada Saul, kenapa belum waktunya untuk membakar persembahan kau lakukan ini? Jawab Saul apa? Karena aku takut sama manusia. Jadi ingat, tanda daripada orang yang kehilangan daripada roh Tuhan, atau bahkan roh Tuhan mungkin masih ada di dalam dirinya tetapi tidak lagi aktif, dia lebih takut kepada manusia, dia lebih takut kepada dagingnya lebih memimpin daripada rohnya. Dan itu terjadi pada Saul. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyesal atas Saul. Dan sejak hari itu Saul perang tidak pernah menang, kalah, bahkan nyaris yang menyedihkan hidupnya adalah dia mati bunuh. Sebenarnya itu bunuh diri lah ya. Ketika dia kalah dalam perang, dia minta salah satu pegawainya untuk bunuh, pegang begini karena takut, lalu dia menjatuhkan dirinya ke atas pedang dan dia mati. Itu mati konyol banget sih. Kalau ada anak Tuhan yang sudah kenal Tuhan Yesus, dipenuhi roh Tuhan, lalu mati dengan konyol, itu sekonyol-konyolnya manusia hidup seperti itu. Padahal dia tahu ada penolong dan penghibur dalam hidupnya. Kita lihat di sini, ketika kita tidak lagi dipenuhi Roh Kudus, maka kita dikuasai, dikendalikan oleh roh jahat. 1 Samuel 16 ayat 14. Lalu kita hidup dalam ketidaktaatan pada Tuhan. 1 Samuel 22 ayat 15. Saudara bisa baca di rumah. Lalu fokus hidupnya bukan lagi pada Tuhan, lebih kepada kesenangan daging. Ya. Dan lihat di sini bahwa 1 Samuel 15 ayat 24 ini pernyataan daripada Saul. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Orang-orang yang jatuh kepada dosa, dia lebih menyenangkan dagingnya. Dia hidup tidak takut akan Tuhan, hidup dalam ketakutan dan kecemasan ketika roh Tuhan tidak lagi berkuasa dalam hidup kita. Baik, sampai di sini saya ingin saudara mengerti. Janganlah kita biarkan Roh Kudus berduka atas hidup kita. Jangan padamkan roh. Kitab Efesus menuliskan, jangan mendukakan Roh Kudus. Dan hari ini kalau ada di antara saudara berkata, Tuhan, aku mau terus hidup sesuai firman-Mu.
Kalaupun beberapa waktu lalu engkau telah dipenuhi, dibaptis Roh Kudus, tapi engkau telah mendukakannya, mari kembali hari ini. Kalaupun ada di antara berkata, Tuhan, aku rindu untuk dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus. Keuntungannya bukan buat Tuhan kok. Kalau orang ngomong apa, bodoh amat. Keuntungannya buat kita, karena kita memang manusia punya keterbatasan dan tidak mampu. Dan Roh Tuhan yang akan memampukan kita. Haleluya. Pejamkan mata saudara. Saya ingin saudara merenungkan